Bali itu kan jauh, Tamara. Mama kamu tadi bilang 1 bulan, 2 minggu, 1 minggu. Saya nggak bisa pisah dari kamu selama itu, Tamara. Saya juga, Rudi. Udah. Kamu nggak usah sedih. Masalah pernikahan kita tertunda berbulan-bulan nggak apa-apa. Yang penting saya nggak mau pisah dari kamu. Papa, gimana Papa? Saya ngomong sama Papa. Saya akan jelaskan. Kamu gak usah pikirin itu. Kita cari lagi hari yang lain. Kita cari hari baik. Sama-sama. Kamu ke Bali sama Leo? Mama bilang gitu. Hati-hati, sayang. Kamu jauh-jauh dari dia ya. Dia itu bajingan. Ya. Om mau kemana sih pagi-pagi gini? Bekerja, sayangku. Sepagi ini, Om. Ririn sayang. Om sekarang ini kan bekerja di Cilacap. Bukan di Jakarta yang bisa seenaknya berangkat siang. Di sini Om membangun kepercayaan Ferry. Untuk percaya kepada Om bahwa Om ini adalah pekerja yang rajin dan tidak pernah korupsi. Tapi kalau tiap hari Om berangkat sepagi ini terus sih, bete juga. Kan Om udah beliin buku-buku sama VCD. Lagian, buku yang kamu beli itu merupakan sumber inspirasi dan jalan keluar bagi Om. Kamu betul-betul Dewi keberuntungan. Dewi Fortuna buat Om. Maksud Om? Ini sangat RHS. Rahasia. Very secret kalau bahasa Inggrisnya. Tapi sekarang ini yang penting kamu harus membuat daftar barang-barang yang akan Om beliin. Tidak lama lagi kita akan kaya raya. Kaya raya, Rin. Emangnya Om dapat proyek gede? Proyek sangat gede. Dan tidak pernah terpikirkan oleh kamu sebelumnya. Dengan buku ini. Hanya buku ini yang merupakan kunci buat mengambil kekayaan itu. Kita akan kaya, Rin. Kamu ngerti nggak? Kamu belum mengerti sekarang. Tapi nanti kamu akan sangat mengerti. Dan dengan buku ini, Om juga akan membalas penghinaan Rudi Anggoro terhadap Om. Om berangkat dulu ya. I love you. Jangan kemana-mana. Kalau ada orangnya goda-goda, jangan. Iya. You and I. Oke? Rudi, kamu kenapa sih diem aja? Masih mikirin yang semalam ya? Enggak. Kamu bilang sama saya kalau kamu adalah calon suami saya dan saya adalah calon istri kamu. Jadi setiap ada masalah kita harus selesaikan bersama kan? Biarpun kita baru kenal singkat, tapi saya bisa ngerasain ada sesuatu yang mengganjal di hati kamu. Ngomonglah, Ruth. Jangan diem aja. Tamara, saya ingin mengatakannya kepada kamu. Saya sungguh nggak bisa terus berbohong pada kamu tentang siapa saya. Tapi saya juga nggak tega mengatakan yang sesungguhnya. Wajah kamu membuat hati saya diam untuk tidak mengatakannya.
Rudi, Kenapa? saya tanya sekali lagi sama kamu, apa yang kamu pikirin? Kenapa kamu diem aja? Apa kesalahan saya? Ngomong dong. Apa karena tadi malam? Atau kamu akan membatalkan pernikahan kita? Enggak, Tamara. Saya cuma gugup, bingung, karena saya sedang menghadapi hari yang paling bersejarah buat saya, di mana saya bisa mendapatkan kamu untuk selamanya. Kamu pikir kamu aja yang gugup? Saya juga gugup. Tapi saya bersyukur sama Tuhan sekarang, karena Mama sudah menyetujui hubungan kita. Biarpun terpaksa, tapi saya nggak peduli. Yang penting saya bisa bersama kamu, pria impian saya selama ini, yaitu kamu, sang pencinta. Tamara, maafin saya. Tamara, kamu mau langsung ke studio? Saya antar kamu ke sana. Saya jemput kamu lagi waktu makan siang ya. Mau ngapain kamu kesini? Gak malu kamu ya? Kamu kan tahu sekali kalau saya tidak suka sama kamu. Nekat kamu. Maaf, Bu. Saya kesini karena Pak Goro memanggil saya. Betul, Bu. Saya kesini karena Pak Goro ingin membahas proyek yang akan dibangunnya. Alasan kamu. Kamu terlalu ikut campur dalam keluarga saya. Sehingga semuanya berdampak buruk bagi suami saya, bagi anak saya, Rudi. Tapi saya nggak peduli. I still can manage. No problem for me. Cuma saya kesian lihat kamu. Karena kamu tidak sadar bahwa iblis yang ada di dalam tubuhnya Ferry pelan-pelan sudah masuk ke dalam jiwa kamu. Saya kesian lihat kamu. Boleh saya ketemu dengan Pak Goro, Bu? Tidak boleh. Karena saya tidak mau ada orang yang bertemu dengan suami saya di rumah ini. Terutama kamu orang. Tapi, Bu. Tidak boleh, dan saya minta kamu keluar sekarang. Hanya saya yang berhak mengusir seseorang dari rumah ini. Papa, saya kan nyonya di rumah ini. Dan saya kan istri Papa ya kan sayang. Lupa ya? Rif, Iya, Pak. tolong antar saya ke ruang kerja saya. Baik, Pak. Permisi, Bu. Jadi gara-gara kamu yang borong. Menyesal kamu nanti. Mungkin kedatangan saya tidak tepat pada waktunya, Pak. Enggak lah, Rif. Rida memang selalu begitu. Apa-apa yang saya sukai, apa-apa yang saya sayangin, selalu menjadi musuh buat dia. Sementara orang-orang yang merugikan saya, yang selalu merongrong saya, dia sebut sebagai temannya yang baik, yang jujur, dan setia. Saya sudah biasa akan hal itu, Pak. Tidak perlu Bapak pikirkan. Saya mengerti apa yang terjadi dalam keluarga ini. Kedatangan saya ke sini ada kaitannya dengan tugas Ferry ke Bali. Maaf, Pak. Saya telah memprogram kerjanya, Pak. Dan saya juga menjadwalkan keberangkatannya ke Bali. Apakah kita sudah memilih orang yang tepat, Rif? Ferry adalah orang yang paling tepat, Pak. Hanya dia yang paling mampu menangani proyek hotel di Bali itu. Ferry lebih mampu daripada kita berdua, Pak. Kamu benar. Beberapa kali proyek saya gagal di sana. Saya harap kali ini Ferry berhasil sehingga bisa menebus kegagalan saya untuk investasi di Bali. Saya juga berharap begitu, Pak. Masih ada yang meragukan kamu, Rif?
Bu Linda, Pak. Bu Linda tidak akan setuju proyek ini akan ditangani oleh Ferry. Saya khawatir terjadi sesuatu nantinya kalau Bu Linda sampai mengetahui akan hal ini. Nggak usah kamu pikirkan. Saya yang berhak menentukan proyek-proyek saya, bukan dia. Ya. Apa mau Lin? Jawab saya. Jawab! Harus saya jawab. Hah, saya pikir kamu lebih suka kalau saya tidak bicara. Kamu lebih suka kalau saya bungkam dan saya menekan perasaan saya yang selama ini terinjak-injak. Saya kan nggak punya hak apa-apa di rumah ini. Saya tidak boleh bicara, saya tidak punya hak apa-apa, bahkan saya tidak punya hak untuk mewujudkan impian saya untuk anak saya sendiri. Saya nggak punya. Karena impianmu nggak wajar. Karena pikiran-pikiran kamu sudah kemasukan pikiran yang jahat. Anggoro, saya? Hah? Saya? Kamu? Tapi kamu yang sudah berubah dan Arif sudah merubah kamu. Kamu sekarang begitu memperhatikan Ferry, anak yang dulu kamu hina. Kamu benci, kamu bilang dia pembawa sial, kamu bilang dia tidak... Cukup, Linda! Cukup! Ferry adalah anak saya. Dan dia anak pertama saya. Saya mau tanya sama kamu. Jadi Rudy itu anaknya siapa? Hah? Anak siapa dia? Bukan anak kamu. Kamu ingat, pada saat kamu merayu saya, pada saat kamu mau menikahi saya, karena istri kamu tidak bisa memberikan kamu anak, dan kamu ingin dapat anak dari saya katakan, oke, ya, kita menikah. Tapi apa yang terjadi setelah itu? Kamu sia-siakan saya. Dan saya jadi begini karena kamu. Pengorbanan apa yang saya nggak lakukan? Kamu minta Rudy pegang perusahaan, saya kasih. Kamu minta saya buang Ferry jauh-jauh, itu pun saya lakukan. Tapi rupanya Allah menunjukkan pada saya jalan bahwa apa yang saya lakukan itu salah. So suci kamu. So suci kamu, Anggoro. Kamu pikir saya tidak tahu rencana kamu? Kamu mau memberikan proyek yang di Bali pada Ferry. Kamu salah. Saya tahu itu dan saya tidak akan membiarkan hal itu terjadi. Saya tidak mau proyek besar milik kita jatuh ke tangan Ferry. Saya mau jatuh ke tangan anak saya, Rudy. Saya sudah berusaha untuk berbuat seadil-adilnya. Saya sudah atur semuanya supaya apa yang menjadi haknya Rudy, apa yang menjadi haknya Ferry, semua sudah saya atur. Tapi saya nggak puas. Saya tidak puas, Anggoro. Saya mau semuanya bagian untuk Rudy. Karena selama ini saya yang merawat kamu. Saya capek merawat kamu. Kamu sudah gila, Lina. Saya nggak sangka kamu selicik ini. Saya tidak licik. Saya sama sekali tidak licik, Anggoro. Tapi saya akan menuntut dengan jalan apapun supaya Rudy mendapat lebih banyak daripada Ferry. Dengar, Lina. Dengar kamu. Apapun yang akan kamu lakukan kepada Ferry itu tidak sah. Kenapa? Karena saya sudah atur semuanya secara hukum dan kamu tidak bisa merubahnya. Ngerti? Hah? Saya bersumpah, Anggoro. Saya tidak akan membiarkan kamu mendewakan anak itu. No way. Tidak boleh.
Apa-apaan kamu, Fer? Apa-apaan bagaimana? Saya baru dengar kabar tadi. Oke, kamu mau berangkat ke Bali karena kamu harus menangani tugas Papa dari Om Arif. Kamu udah gila, Fer. Hah? Siapa yang gila, Ruth? Papa menyuruh saya ke Bali. Itu pun tadi pagi saya baru tahu. Kamu harus menolak, Ferry. Harus. Kamu nggak bisa ninggalin Jakarta, Ferry. Karena Papa dan saya sangat memerlukan kamu. Kalau Papa memerlukan saya, dia nggak mungkin menyuruh saya ke Bali. Kamu tega, Fer? Meninggalkan saya dan Papa dalam keadaan seperti ini. Tega? Ruth, saya yakin apa yang Papa putuskan, itu semuanya demi kebaikan buat kita berdua. Kamu tahu kenapa kamu tidak dikirim juga ke Bali? Karena kamu harus mempersiapkan pernikahan kamu dengan Tamara. Ya, tapi Fer. Rudy, dari Bali ke sini kan nggak terlalu jauh. Kurang lebih 2 jam kalau kita naik pesawat. Kamu bisa ke sana kapanpun juga. Apalagi kalau kamu sudah menikah. Sekalian bulan madu. Dan saya selalu pasti akan menengok kamu. Terus gimana dengan sandiwara kita, Fer? Hah? Apa terus berlanjut? Ya, itu pasti kok. Yang jelas rahasia ini tetap kita akan jaga. Oke? Ferry, coba tolong kamu ngertiin saya dong, Fer. Bagaimana beban saya, Ferry? Tambah lama, tambah berat, Ferry. Sampai kapan saya bisa bohongin Tamara? Sampai kapan, Fer? Rudy, kamu bisa menjaga rahasia ini selama kamu berpikir apa yang kamu lakukan. Ini semuanya demi kebaikan untuk Tamara. Ya? Pak Ferry, Hmm? ada tamu yang ingin ketemu Bapak, Siapa? Nona Rasti. Ya, sudah tunggu ya. Baik, Pak. Ada apa deh? Mau ajak kencan kali? Sudah, saya temuin dulu ya. Rasti? Selamat siang. Siap. Ada apa ya? Maaf saya mengganggu kamu. Tapi saya harus ketemu kamu dan bicara sama kamu. Silakan. Bisa kita bicara di tempat lain? Oke. Bagaimana, dokter? Melihat perkembangan kondisi Bapak yang semakin membaik, dan sampai saat ini nggak ada keluhan, itu berarti kondisi jantung Bapak mulai stabil. Maka saya sarankan sekarang Bapak tidak usah menggunakan kursi roda lagi. Terima kasih, dokter. Saya akan coba. Saya minta maaf sebelumnya, Fer. Mungkin apa yang akan saya bicarakan ini bisa menyinggung perasaan kamu. Saya yakin kamu pasti sudah tahu tentang rencana Bapak kita untuk menjodohkan saya sama kamu. Iya kan, Fer? Tapi terus terang saya tidak setuju. Karena ini bukan zamannya Siti Nurbaya. Ini zamannya serba dewasa. Gak ada yang namanya perjodohan. Maaf, Rasti. Saya masih belum mengerti apa yang kamu sedang bicarakan. Oke. Kalau kamu masih belum mengerti, saya akan jelaskan apa yang saya inginkan. Saya tidak menyetujui tentang rencana papa-papa kita untuk menjodohkan saya sama kamu. Kamu ngerti? Dan saya menolak karena, sorry Fer, karena saya tidak mencintai kamu. Saya mencintai Rudy. Terus terang, Rasti,
Tadinya saya nggak mengerti apa yang kamu sedang bicarakan. Memang selama kita ketemu, Papa selalu menyuruh saya untuk menemani kamu. Dan saya nggak tahu, ternyata di balik itu semua ada rencana perjodohan di antara kita. Rasti, asal kamu tahu, saya juga nggak ada perasaan apa-apa dengan kamu. Karena kamu sudah saya anggap sebagai adik saya sendiri. Masalah Rudi, apa kamu selama ini nggak tahu kalau Rudi akan menikah dengan Tamara dalam jangka waktu dekat ini? Ya, saya tahu. Tapi saya masih menyimpan harapan pada Rudi. Karena saya yakin dia tidak pernah serius dengan seorang wanita. Kamu salah. Justru Rudi sangat mencintai Tamara. Karena Tamara lah sifat Rudi sekarang jadi berubah. Sebelumnya, ya katakanlah dia tadinya bandel, playboy. Tapi semenjak dia ketemu Tamara dan dia mencintai Tamara, bahkan sifatnya sekarang menjadi berubah. Dia sekarang menjadi anak yang pendiam dan penuh dengan rasa tanggung jawab. Itu semua dia lakukan hanya semata-mata demi Tamara. Dan kalau bisa, kamu melupakan Rudi, ya. Karena Rudi sangat mencintai Tamara. Dan masalah saya juga nggak ada perasaan apa-apa dengan kamu. Baiklah, saya mengerti. Tapi seperti kebanyakan orang bilang, sebelum janur kuning melengkung, berarti seorang itu masih milik umum. Dan saya akan mengharapkannya dan terus mengharapkannya. Bertahun-tahun saya mencintai Rudi. Dan tidak mungkin saya melupakannya begitu saja. Dan satu hal lagi, saya akan menolak keras tentang rencana papa kita untuk menjodohkan kita. Dan saya harap kamu bisa membantunya. Fer, Ibu nggak tahu lagi apa yang akan terjadi pada kamu nanti. Setelah kamu dibuang ke Cilacap, sekarang kamu harus pergi ke Bali. Di sana Ibu tidak bisa menemani kamu. Ibu akan kehilangan kamu. Padahal kamu adalah belahan dari jiwa Ibu, Nak. Bu, ada apa, Bu? Enggak, lagi beresin baju. Ibu jangan bohong, Bu. Ada apa? Apa yang Ibu sedang pikirkan? Ibu tahu besok kamu akan berangkat ke Bali. Dan Ibu... Bu, saya pergi ke Bali karena Papa memberikan tugas buat saya. Saya masih bersyukur karena Papa masih memberikan kepercayaan buat saya. Dan Papa tidak membuang saya, Bu. Ibu ngerti. Tapi di sana Ibu nggak bisa melindungi kamu kalau kamu sendirian. Terus kamu siapa yang ngurus di sana? Siapa coba? Bu, dengar, Bu.
Ferry kan udah bukan anak kecil lagi, Bu. Ferry bisa mengurus diri sendiri. Memang dari kecil, ibu yang mengurus Ferry. Sampai Ferry dewasa seperti ini. Dan saya juga udah menganggap ibu sebagai ibu saya sendiri, Bu. Malah sebaliknya ibu harus istirahat. Ya? Saya akan mendoakan ibu. Dan saya nggak akan melupakan jasa-jasa ibu. Sudah, Bu. Jangan nangis, Ibu ya. Apa yang dikatakan Ferry benar? Papa. Dengan saya tugaskan dia di Bali, bukan berarti saya membuang dia seperti yang dulu. Ferry tidak pantas diperlakukan seperti itu untuk kedua kalinya. Saya hanya takut kalau dia menderita di sana, Pak. Penderitaan dia berarti penderitaan saya juga. Saya tahu. Saya janji tidak akan membuatnya menderita, tapi membuatnya bahagia dan mempunyai banyak arti karena dia akan menangani proyek-proyek saya di sana. Harapan Papa hanya kamu, Fer. Papa jangan bilang seperti itu, Pak. Papa kan masih ada Rudy yang mampu menangani proyek-proyek Papa. Enggak, Fer. Kamu memang dibesarkan dalam rumah yang sama, tapi dengan cara yang sangat berbeda. Kamu dibesarkan dengan cara banyak sekali terpaan, banyak sekali makian, sehingga kamu menjadi kuat. Tapi Rudy masih sangat emosional, sehingga kadang-kadang keputusannya belum matang. Masih untung Rudy punya rasa kemanusiaan yang tinggi. Itu pun mungkin ketularannya sama kamu. Dan kamu pun demikian. Harusnya kamu bersyukur karena anak didik kamu mempunyai jiwa yang besar, menjadi orang yang baik hati. Gak gampang mendidik anak seperti itu. Gak gampang. Aduh, Dek Yanti, sepi sekali rumahnya. Saya kok kayak merinding gitu ya masuk sini ya. Kayaknya gimana gitu, kayak nggak ada nyawanya rumahnya. Ya begini deh Mbak, sejak Mas Koco pergi ke Cilacap, rumah ini seperti nggak ada penghuninya. Nggak ada lagi suara dan tawanya Mas Koco. Yang ada cuma surat TV, itu pun kalau saya lagi mood. Kalau enggak, ya beginilah, kayak kuburan. Aduh serem Dek Yanti, takut saya kalau dengar kuburan, merinding saya dari tadi. Tapi ya salahnya Dek Yanti sendiri. Kenapa Dek Koco jauh-jauh dikasih ke sana? Udah gitu pulangnya 1 bulan cuma 1 hari. Itu pun kalau disuruh sama Ferry. Dan di sana jadi pembantu lagi. Ya kangen sih kangen Mbak. Cuma mau gimana lagi? Kan Mas Koco harus cari uang. Tapi kan sebagai istri kalau Dek Yanti kangen, kepengen ketemu gimana? Ya paling-paling saya telepon Mbak. Buat saya dengan dengar suaranya aja, saya udah senang, udah jadi obat. Tapi yang bikin saya resah kok udah beberapa hari ini teleponnya nggak bisa dihubungin loh Mbak. Itu lagu lama Dek Yanti. Memang laki-laki kalau ada sesuatu ya, kita cari mereka, kita telepon pakai telepon biasa, bermasalah teleponnya. Kita pakai HP-nya di luar service area. Itu ada sesuatu yang nggak beres sama mereka. Tapi feeling saya tuh gimana ya? Barangkali dia nggak mau dilacak kali keberadaannya, atau mungkin nggak mau diganggu. Bisa aja kan begitu kan? Tapi ngomong-ngomong, Dek Yanti udah coba belum hari ini? Jangan-jangan salah nomor lagi, Dek. Mbak, nggak mungkin saya salah nomor, Mbak. Coba sekarang Mbak Linda yang telepon. Di luar service area. Dek Koco, Dek Koco. Padahal Dek Koco janji mau kasih informasi yang bagus dan terpercaya buat saya. Tapi sampai hari ini gak ada kabarnya.
Tapi kayaknya saya nggak bisa ya ngarepin dia ya. Gak mungkin dia inget sama saya. Wong sama istrinya sendiri aja dia lupa. Dia nggak hubungin, apalagi sama saya ya, ada Yanti. Mbak suka ada-ada aja. Mana mungkin sih Mas Koco lupa sama saya sama istrinya sendiri? Dek Yanti sayang. Dek Yanti ini innocent atau bodoh sih? Laki-laki itu kalau udah jauh dari istri gitu gimana ya? Dan nggak laki-laki kalau aduh saya bingung ngomongnya. Maaf loh, tapi kalau laki-laki nih ya, dia ngaku-ngaku setia dan tidak pernah nyeleweng, itu bohong. Bohong besar. Namanya jauh sama istri. Ya kan, makanya saya bilang sama Deyanti, jangan 100% bicara sama laki-laki. Mereka semua pembohong. Tapi Mbak, aduh Deyanti, aduh serem sekali saya membayangkannya. Pokoknya gini, Deyanti, kamu itu harus waspada dan tanggap menghadapi situasi. Karena gini, laki-laki itu kalau sudah main perempuan lain, ya, kalau untuk iseng, oke, nggak apa-apa kan. Yang penting kita nggak lihat dan yang penting kita nggak tahu. Tapi kalau keterusan, terus pakai cinta-cintaan segala, itu yang bahaya. Udah gitu, dia ngaku hamil kan perempuannya, terus minta dikawin. Nah, gimana coba? Dan saya yakin sekali Dek Koco pasti nggak ngelak. Soalnya dia kan juga kepengen punya anak, Deyanti. Aduh, Deyanti, oh sorry loh, maaf. Saya bukannya mau nyindir Deyanti, bukan. Tapi kan gimana ya, itu benar sih. Kalau Dek Koco sampai kawin lagi, semua-muanya pasti dibagi dua. Uang dibagi dua. Waktu dibagi dua. Kalau itu oke, nggak apa-apa. Tapi kalau cintanya dibagi dua, gimana Deyanti? Saya nggak bisa bayangin Deyanti. Aduh, dengar-dengar ya nih dari yang pernah ngalami Deyanti, bercerai itu sangat menyakitkan dan tidak enak sekali, sakit sekali. Kamu nggak senang Om pulang? Ya senang. Tapi lihat dong Om sekarang jam berapa. Kalau begini terus, Ririn pulang aja deh ke Jakarta. Rin! Waduh, gitu aja kok ngambek. Habis kan bosen Om di kamar melulu. Mana? Katanya Om mau ngajakin Ririn jalan-jalan keliling Cilacap. Sabar dong sayang. Keliling-keliling juga kalau nggak punya uang, nggak enak. Maka itu Om cari uang. Katanya dapat proyek gede. Mana buktinya? Sebentar lagi. Wait a moment. Jangankan keliling Cilacap, Rin. Nanti keliling dunia juga Om jabanin, ya. Ciki ciki cik, ciki ciki cik, ciki ciki cik, ciki ciki cik, ciki ciki cik. Siapa tuh Om? Biasa, nenek sihir, penjaga gawang di Jakarta. Makan tuh sendirian Jakarta. Istirahat ya, istirahat, istirahat. Ya. Apa yang ingin kamu bicarakan, Tamara sayang? Saya udah siap untuk mendengarkannya. Ayolah Rudi, jangan bercanda, saya serius. Loh, saya lebih serius dari kamu kok. Mungkin 2 Rius. Aduh, ini mengenai keberangkatan saya. 3 hari lagi mungkin saya udah harus ada di Bali karena untuk mempersiapkan show saya. Secepat itu?
Jangan marahlah sayang, kita kan masih punya waktu 3 hari untuk ketemu. Iya, lagi pula juga kan nggak mungkin bisa saya marah, Tamara. Toh kamu juga tetap harus berangkat. Kalau kamu nggak berangkat, bisa-bisa kamu malah dituntut dan itu bisa menunda waktu pernikahan kita. Ya. Terima kasih ya atas pengertian kamu. Ya, dalam hidup ini kan dibutuhkan saling pengertian, Tamara. Ya, kebetulan Ferry juga besok berangkat ke Bali. Ferry mau ke Bali? Ngapain? Kebetulan ada tugas mendadak dari Papa. Saya juga baru tahu tadi kok. Ya juga sih. Lagian kalau dia di sana mungkin saya akan merasa lebih aman dan nggak perlu khawatir. Kok kamu lebih senang Ferry di sana daripada saya? Enggak lah sayang, saya jauh lebih senang kalau kamu ikut sama saya ke Bali. Udahlah sayang, kamu jangan marah-marah. Kita kan kesini untuk berdua-duaan. Kamu nggak usah mikir macam-macam. Saya sangat mencintai kamu.